Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ujian akhir semester pengembangan media dan bahan ajar dengan dosen pengampu Ibu Pelani Henrianti Priyono SPD MPD. Sebelum kita lanjut ke materi, kita next dulu ke pengantar, kata pengantar. Kita naik ke daftar isi. Daftar isi memuat tentang koper pembuka, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi. Materi juga terdiri dari pengertian, dalil, dan keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, syarat sholat berjamaah. Yang ketiga, ketentuan sholat berjamaah. Yang keempat, praktik atau video tentang sholat berjamaah. Kemudian ada evaluasi, daftar pustaka, biografi penyusun, dan koper penutup. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Tapi sebelumnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ada standar kompetensi. Apa itu standar kompetensi? Ialah memahami tata cara sholat berjamaah dan sholat munfarid. Kemudian ada kompetensi dasar. Yang pertama menjelaskan pengertian sholat jamaah dan sholat munfarid. Yang kedua mempraktikkan sholat jamaah dan sholat munfarid. Kemudian dalam materi kita akan membahas tentang pengertian. Yang pertama pengertian, dalil, dan keutamaan. Yang kedua syarat sholat berjamaah. Yang ketiga ketentuan sholat berjamaah. Yang keempat praktik sholat berjamaah. Ya, yang pertama pengertian dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai imamnya. Kemudian sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan secara sendirian. Dalil dan keutamaan sholat berjamaah. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menjelaskan sholatul jama'atu afdalu min sholatil fadhi bi sab'i wa isrina darajat. Yang artinya sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian syarat sholat berjamaah. Yang pertama adalah ada imam sebagai pimpinan sholat. Kemudian ada makmum. Yang kedua sebagai pengikut atau jamaah sholat. Kemudian yang ketiga dikerjakan dalam satu majelis atau tempat. Kemudian yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Apa itu imam? Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Apa syarat menjadi imam? Yang pertama sudah balik, fasih, dan hafal bacaan sholat. Ketiga bukan orang yang dibenci jamaah. Yang keempat mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir imam pria untuk pria dan wanita, sedangkan imam wanita untuk wanita saja. Kemudian makmum. Apa itu makmum? Makmum adalah orang yang mengikuti semua gerak-gerik imam dalam sholat berjamaah. Apa syarat menjadi makmum? Pertama, berniat mengikuti imam. Kedua, tidak mendahului gerakan imam. Ketiga, sholat sesuai dengan sholat imam. Yang keempat, mengikuti imam dalam segala gerakan sholat. Yang kelima, berada di belakang imam dalam satu majelis atau tempat. Kemudian yang
terakhir tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Kemudian macam-macam makmum. Makmum itu ada 3 macam. Yang pertama namanya makmum muwafiq. Yang kedua makmum masbuk. Yang ketiga makmum mumparik. Apa itu makmum muwafiq? Yakni makmum yang tidak terlambat, yang mendapati imam mulai dari awal sampai akhir, sampai salam. Mulai dari awal takbiratul ihram sampai salam. Kemudian apa itu makmum masbuk? Yaitu makmum yang terlambat gerakan imam. Minimal 3 gerakan fi'liyah. Kemudian yang terakhir adalah makmum mumparik, yaitu makmum yang menyalahi gerakan imam. Dia muparrokoh dari berjamaahnya sama imam karena ada kesalahan atau ada yang tidak dia sukai. Kemudian yang ketiga, ketentuan sholat berjamaah. Sholat-sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sholat Jumat. Yang ketiga sholat tarawih. Yang keempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kelima sholat jenazah. Yang keenam sholat istisqa, sholat minta hujan. Ketujuh sholat gerhana bulan dan matahari. Kemudian yang terakhir adalah sholat witir. Kemudian halangan sholat berjamaah. Pertama ada hujan, angin topan, atau udara sangat dingin. Ketiga, ketika makan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Yang keempat, ingin buang air besar atau air kecil. Kelima, takut datangnya bahaya. Yang keenam, sakit. Yang tujuh, setelah memakan makanan yang bau pada mulut. Kemudian posisi dalam berjamaah. Jadi posisi dalam berjamaah ini kita sudah tampilkan slide-nya, gambarnya mulai dari pertama sampai terakhir. Bisa dilihat. Kemudian ketentuan, kemudian praktik sholat berjamaah. Yang keempat adalah praktik sholat berjamaah. Cara pelaksanaannya. Selamat menyaksikan. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud,
dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serentak membaca amin. Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Untuk itu, imam disunatkan berhenti sejenak setelah membaca waladdallin. Seusai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran, sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa qunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Makmum yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa menyempurnakan Fatihahnya. Atau belum membaca Fatihah sementara imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa membaca surat Fatihah. Keduanya tetap mendapatkan hitungan rakaat, asalkan makmum masih mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam. Beda halnya jika tidak mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan hitungan rakaat dan harus menambah rakaat setelah salam imam. Ketika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan i'tidal, sujud atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri
Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Akan tetapi demikian rakaatnya tidak terhitung. Seorang makmum tetap dianggap berjamaah, asalkan bisa mengikuti jamaah bersama imam sebelum imam melafalkan mimnya salam yang pertama. Setelah imam salam, makmum berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya. Jika makmumnya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sekiranya jari-jari kaki sedikit di belakang tumit imam. Jika ada makmum lain yang baru datang, maka ia berdiri di sebelah kiri imam, lurus dengan makmum yang ada. Setelah takbir, kedua makmum mundur dan merapatkan barisan, persis ada di belakang imam. Beda halnya kalau makmumnya dua orang, maka langsung merapatkan barisan di belakang imam. Seumpama shaf pertama sudah sempurna, maka berdiri di shaf kedua. Jika sendirian, agar mendapatkan fadilah berjamaah, maka hendaknya mencari teman dalam shaf. Bisa jadi dengan cara menarik seorang makmum di depannya setelah melakukan takbir. Ini adalah tata cara sholat yang benar. Kemudian kita lanjutkan ke evaluasi. Di dalam evaluasi ini ada petunjuk pengisian. Dikerjakanlah soal-soal berikut ini dengan cara memilih salah satu jawaban A, B, C, atau D. Jika pilihan Anda benar, maka Anda akan langsung mendapatkan jawaban benar. Dan jika pilihan Anda kurang tepat, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang salah. Selamat bekerja. Kita coba. Jadi sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah seorang di antaranya menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum, merupakan pengertian dari sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, makmum yang datang terlambat dan menemukan imam telah ruku, maka rakaat pertama dikenal dengan istilah makmum. Coba kita jawab marfu, jawaban salah. Nah, maka jawabannya adalah salah. Ini soal ada 10. Kemudian referensi kita ambil dari karangan Al-Ahsan, terbit tahun 2008, Pendidikan Agama Islam SMP kelas 8, edisi Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Aan Baihaqi, terbit tahun 2007, Pendidikan Agama Islam SMP kelas 7, Lembu Agung, Bandung.
Baik, itu saja pemaparan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.